Baik, selamat sahabat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dan selamat sahabat juga kepada pemirsa dimanapun berada. Pada sahabat ini, senang sekali rasanya bisa bersama-sama kembali dengan dua narasumber kita pada saat ini. Di sini ada Bapak Leo Sitomorang, selamat sahabat Bapak Leo. Selamat sahabat Pak. Dan selamat sahabat juga kepada Bapak Pendeta Berlin Sitomorang, selamat sahabat Bapak Pendeta. Selamat sahabat Pak Yunus. Baik, pada sahabat ini kita akan mendiskusikan pelajaran ke-11 yang berjudul tentang merindukan Tuhan di Sion. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada saat ini. Di sini Tuhan kami akan mendiskusikan sekolah sahabat kami. Tuhan urapi kedua hamba-Mu ini Bapa, agar setiap perkataan yang kami diskusikan dapat berasal daripada-Mu dan semuanya mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada-Mu. Amin. Baik, kita kembali kepada pembahasan kita yang berjudul Merindukan Tuhan di Sion. Sebagai ayat intinya terdapat di dalam Mazmur 84 ayat 3 menyatakan, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Luar biasa, di mana pernyataan Mazmur Bani Korah tentang kerinduan mereka bagi pelataran-pelataran Tuhan. Luar biasa ya Pak Pendeta. Baik, pada kesempatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin kita diskusikan. Yang pertama saya tujukan kepada Bapak Pendeta. Yang pertama, mengapa pemazmur rindu tinggal di tempat kudus? Bahkan dikatakan lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lalu berkat apa yang kita dapatkan melalui bait suci? Boleh fokus kita pada Sabat sore di hari Minggu? Boleh Pak Pendeta, silakan. Baik, makasih Pak Yunus dan umat Tuhan yang dimanapun saudara berada. Tadi pertanyaan, mengapa pemazmur rindu tinggal di tempat kudus? Ini dikutip dari Mazmur 84 ayat 11 ya. 84 ayat 11 dikatakan bahwa sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Saudara yang saya kasihi, bahwa jelas di dalam Mazmur 99 ayat 1 dan 2 juga menyebutkan bahwa kota kudus yaitu Sion adalah kota Tuhan. Sama dengan Yerusalem disebut kota Tuhan karena di sana ada bait suci di mana umat Tuhan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan umat Allah selalu merindukan kota Allah, yaitu Sion itu, atau Yerusalem, atau bait sucinya. Dan pemazmur Bani Korah di dalam Mazmur 84 ini menyebut bahwa kebahagiaan yang tak tertandingi dikatakan dicapai dalam hubungan dengan Tuhan di bait sucinya. Ya, di bait sucinya, di tempat kudusnya. Di dalam ayat 5 di Mazmur 84 itu katakan bahwa di sana mereka bisa memuji Dia, memuji Tuhan. Kemudian di ayat 6 dikatakan mereka menemukan kekuatan di dalam Dia. Ketika umat itu ada di bait suci memuji Tuhan, mereka menemukan kekuatan di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Dan yang ketiga adalah Mazmur 84 ayat 13. Akhirnya mereka mempercayai Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saudaraku, ketika mereka menaruh harapan dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Sion itu menjadi satu tempat yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan berkat, penuh dengan sukacita, bahwa Tuhan senantiasa melindungi umatnya, menjaga dan memelihara umat-umatnya, serta memberkati mereka dari Sion, yaitu dari bait suci, bait sucinya. Di sana ada damai dan ada sukacita. Maka diberkati Tuhan setiap orang yang datang ke bait suci. Siapa mereka?
Yang pertama adalah mereka yang melayani di bait suci, diberkati Tuhan. Yang kedua siapa? Mereka yang datang ziarah ke bait suci. Datang pulang. Dan mereka selalu menerima berkat-berkat Tuhan. Jadi artinya saudara bahwa mereka yang tinggal bersama Tuhan melalui iman menerima kasih karunia-Nya, dimanapun mereka berada, mereka selalu apa? Diberkati Tuhan. Selanjutnya tadi di Mazmur 84 itu ayat selanjutnya kalau kita baca dikatakan di sana ayat 12, 13 dan 14. Kesetiaan ayat 12 dan 13 maksud saya. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai dikatakan. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ia Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi sungguh diberkati ya mereka-mereka yang datang kepada Tuhan. Mereka-mereka yang merindukan hadirat Tuhan. Maka sangat beruntung kita sebagai umat Tuhan mengenal Dia dengan sangat luar biasa. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang sangat diberkati. Saya pikir itu Pak Yunus. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan saat ini ada juga lagu ya yang menyatakan pernyataan seperti ini. Dan kita juga berharap baik dimanapun kita berada juga pemirsa, kita rindu bahwa kerinduan kita memang di Ka'bah Tuhan. Begitu ya Pak Pendeta? Betul. Baik, selanjutnya kita akan tanyakan kepada narasumber kita, Bapak Leo. Apakah perasaan para penyembah saat mereka tiba di Yerusalem? Dan apakah yang ingin mereka temukan di Yerusalem? Lalu, apakah pengalaman di Yerusalem kita akan merasakan hal yang sama? Kita berada di Ka'bah Tuhan sekarang ini. Boleh Bapak Leo? Terima kasih Pak Yunus atas pertanyaannya. Saya menyapa dulu saudara-saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus dan pemirsa dimanapun saudara berada. Selamat hari Sabat bagi kita semua. Semoga damai dan sukacita Sabat menjadi bagian kita semua. Satu pertanyaan yang saya pikir cukup baik kita renungkan dan kita perhatikan di dalam pertanyaan ini. Satu pertanyaan tapi saya harus menjawab, ada 4 jawaban yang harus saya berikan. Tadi disampaikan yang pertama, apa perasaan para penyembah saat mereka tiba di Yerusalem? Tadi Pak Pendeta sudah menyampaikan Yerusalem itu apa? Kota Allah. Bait suci. Penuh dengan kedamaian. Kalau saudara-saudara membaca di dalam Mazmur 122 ayat 1, di sana disebutkan, baca 122 ayat 1, aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Jadi sangat jelas jawabannya ketika para penyembah, para peziarah disebutkan di sini ya. Peziarah ini terdiri dari berbagai suku bangsa. Kalau kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita ini, Yerusalem ini adalah Yerusalem pada zaman dulu. Ya, bagaimana mereka harus berjalan ke Yerusalem hanya untuk mendapatkan apa? Kegembiraan sukacita. Jadi tentu kita juga sebagai umat Tuhan, kalau kita datang ke dalam rumah Tuhan, bait suci Tuhan, tentu hati kita akan apa? Harus bersukacita, harus berbahagia, dan penuh dengan kegembiraan. Saya yakin sahabat ini, dengan kita hadir dalam rumah Tuhan ini, sukacita akan menjadi bagian kita. Kita datang dari berbagai tempat, hanya untuk mendapatkan apa? Satu kebahagiaan dan sukacita. Kemudian pertanyaan yang kedua ada, tadi pertanyaan apa yang diinginkan dan ditemukan mereka di sana? Tentu kalau orang mencari satu tempat ada yang ada yang dicari, apa yang ditemukan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 122 ayat 5 disebutkan di sana, 122 ayat 5.
Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Apa artinya saudara-saudara? Kalau kita perhatikan para peziarah dan suku-suku yang datang ke Yerusalem pada zaman dulu, mereka menganggap bahwa pusat daripada peraturan bangsa Israel itu ada di Yerusalem, di mana hadir di sana Tuhan. Jadi kalau kita ingin mencari keadilan, nah itulah yang dicari mereka. Orang-orang itu mencari keadilan dan kesetiaan Tuhan. Pelajaran hari Senin. Karena apa? Keadilan itu ada kalau ada peraturan. Dan peraturan dari Tuhan itu tidak pernah salah. Ya, jadi kalau kita mencari keadilan harus datang kepada siapa? Tuhan, bukan kepada manusia. Mungkin dunia menawarkan pengadilan, tapi pengadilan Tuhan, keadilan Tuhan berbeda. Jadi itulah yang dicari oleh para peziarah itu, suku-suku bangsa. Mencari apa? Keadilan dan kesetiaan Tuhan. Kemudian pertanyaan yang berikutnya di sana. Lalu apa pengalaman mereka di Yerusalem? Tadi mereka sudah datang, ketika sampai di Ka'bah, di Yerusalem mereka bersukacita. Dan ketika mereka bersukacita mencari keadilan Tuhan. Lantas apa pengalaman mereka? Tentu ada pengalaman yang mereka sebut, yang mereka rasakan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 126 ayat 6 disebutkan di sana. 126 ayat 6, berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapatkan sentosa. Jadi ada satu pengalaman yang luar biasa apa? Berdoa. Berdoa bersama dengan umat-umat Tuhan di sana. Jadi kalau kita datang ke Bait Suci ya bukan hanya untuk formalitas, tapi ada pengalaman rohani Pak, berdoa. Dan apa yang didoakan di sana? Kalau kita baca dalam satu perikop pasal 22 itu, Mazmur 122 itu, mereka berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem, kesejahteraan Bait Suci, supaya apa? Ada kedamaian di dalam, ada sukacita di dalam. Terus apa artinya dalam kehidupan kita ini? Kalau ada kedamaian di dalam satu Bait Suci, umat-umat Tuhan yang berdoa di dalam di Yerusalem sana itu, maka kalau ada meminta apa? Kedamaian. Kalau ada kedamaian di situ, maka Tuhan akan memberikan kemakmuran. Kalau kita baca sampai ayat terakhir 122 sampai terakhir itu, Tuhan akan memberkati orang-orang yang penuh dengan kedamaian di sana. Maka akan diberikan kemakmuran, sentosa. Jadi di dalam hari Senin dijelaskan di sana, saya coba baca adalah, jadi doa untuk perdamaian Yerusalem, menyampaikan seruan kepada umat-umat Tuhan agar hidup dalam damai dengan Tuhan dan satu dengan yang lain. Karena apa yang kita dapatkan kalau kita sudah ada dalam kedamaian, Tuhan akan memberkati kita. Kemakmuran akan menjadi bagian kita dan sentosa. Itu firman Tuhan katakan. Terus apa hubungannya dengan kehidupan kita saat ini? Ya sangat berhubungan, tadi saya sudah jelaskan dari awal sampai akhir. Bagaimana kita memiliki satu kerinduan di dalam kehidupan kita saat ini. Jadi Yerusalem itu nantinya akan menjadi Yerusalem baru yang harus kita tuju ya, merindukan kota Sion. Tetapi perjalanan kita di dalam gereja ini, perjalanan kita di dalam kehidupan kita ini harus mencerminkan perjalanan kita menuju apa? Kota Sion itu apa? Kita harus merasakan damai, sukacita kalau datang ke dalam gereja. Kemudian kita harus mencapai apa? Mencari keadilan dalam Tuhan. Dan kita harus apa? Merasakan kesetiaan Tuhan setiap hari. Coba kita hitung bagaimana berkat Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir adalah kita harus berdoa. Apa yang kita doakan? Doakan umat-umat Tuhan. Doakan gereja. Ya, doakan persekutuan kita. Sehingga kalau sudah terdapat hal-hal itu, damai sejahtera. Dan Tuhan akan memberkati orang-orang yang ada di dalam gereja itu. Saya pikir itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Bagaimana pertanyaan itu mengundang kita, memotivasi kita agar apa? Agar tetap apa? Setia datang ke dalam Tuhan, Bait Suci Tuhan, ke gereja Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Leo Stomorang. Jadi Bapak Leo berarti kita
untuk merasakan kedamaian itu tidak perlu harus ke Yerusalem ya Pak ya. Ya, Tapi kita datang di dalam Ka'bah Tuhan pun kita sudah bisa mendapatkan kedamaian itu gitu ya. betul. Jadi Yerusalem itu adalah bait suci. Jadi kita posisikan diri kita pada saat ini. Jadi bait suci itu banyak. Bait suci itu juga dalam diri kita. Bait suci juga bisa kita buat kemah suci di dalam rumah. Artinya intinya adalah kalau kita kemah suci itu adalah di mana Tuhan hadir. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, ya baik di gereja, di rumah, Tuhan hadir. Maka Tuhan akan memberkati dan memberikan kedamaian itu. Saya pikir itu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dan pemirsa dimanapun berada, kedamaian kita bisa peroleh bukan harus ke Yerusalem, tetapi dengan peribadatan dalam kehidupan kita sehari-hari, di rumah maupun dimanapun kita berada. Baik pemirsa, pada saat ini kita lanjut untuk Bapak Pendeta sebagai pertanyaan berikutnya. Apakah yang membuat Sion begitu terhormat? Lalu bagaimanakah kita belajar untuk memiliki kedamaian dan mempercayai Tuhan di tengah dunia yang memang memiliki begitu banyak kekacauan? Bagaimana tanggapan Allah terhadap kekerasan dan kehancuran dunia ini? Boleh Bapak Pendeta menjelaskan? Baik, makasih Pak Yunus. Apa yang membuat Sion begitu terhormat? Coba kita baca di dalam Mazmur 87 ayat 1 dan 2. Mazmur 87 ayat 1 dan 2. Di gunung-gunung yang kudus ada kota yang dibangunkannya. Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Artinya bahwa melalui Mazmur 87 ayat 1 dan 2 ini memberikan kita pengertian bahwa Sion dihormati karena Sion adalah kota yang didirikan oleh siapa? Yang didirikan oleh Tuhan. Disebut menjadi gunung kudus Tuhan. Ya. Dan ayat ini menyatakan bahwa Tuhan lebih mencintai pintu-pintu gerbang Sion daripada segala tempat kediaman Yakub. Ini menunjukkan preferensi khusus Tuhan terhadap Sion yang sering diinterpretasikan sebagai simbol kasih dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah jemaatnya, di tengah-tengah umatnya, tentunya di tengah-tengah kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka dikatakan tadi, lalu bagaimana kita belajar untuk memiliki kedamaian dan mempercayai Tuhan di tengah dunia yang memang memiliki begitu banyak kekacauan. Jadi karena Sion adalah kota Tuhan yang diartikan sebagai simbol kasih dan kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya, maka Sion adalah kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Mazmur 46 ayat 2-8 memberikan gambaran yang jelas tentang dunia yang kacau balau. Namun karena Sion masih di sini, dunia yang kacau balau ini pun masih ada damai dan sukacita bagi umat-umatnya. Tuhan yang adalah perlindungan sempurna adalah sumber kedamaian dan keamanan. Jadi walaupun dunia ini kacau balau, ya kita sering melihat ya bagaimana kekacauan. Tetapi karena Sion masih di sini, karena Tuhan masih hadir di tengah-tengah umatnya, memberikan rasa damai, memberikan rasa tenang, menjauhkan kita dari rasa khawatir, ketakutan. Karena kita percaya Tuhan melindungi umat-umatnya. Mazmur 46 ayat 5-6 katakan, kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Jadi meskipun dunia berada dalam kekacauan, tapi umat Allah aman dan damai sentosa. Amin. Kita merasa aman dan damai sentosa. Jadi umat Tuhan tidak perlu lagi takut dan gentar. Tetapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam kebenaran. Di dalam kebenarannya. Lalu pertanyaan terakhir tadi, bagaimana tanggapan Allah terhadap kekerasan dan kehancuran di dunia ini?
Mazmur 46 ayat 7 sampai 12 ini panjang. Tapi kalau saya mau simpulkan, menunjukkan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan, dikatakan di sana. Serta penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Dan ayat-ayat ini menggambarkan Allah sebagai penguasa yang dapat menghentikan kekerasan dan kehancuran. Ini menekankan bahwa Allah memiliki kekuatan untuk menciptakan damai dan mengakhiri kekerasan dengan pembaharuan. Dan di saat itu Allah bertindak sebagai penjaga dan pembela bagi umat-umatnya. Jadi sangat ya, kita sebagai umat-umat Tuhan, maka tidak perlu sebenarnya kita takut atau khawatir. Karena Tuhan masih ada di sini. Sion masih ada di sini. Tuhan akan memeliharakan umatnya. Tuhan memegang kendali atas apapun yang terjadi di mana? Di alam semesta ini. Di alam semesta ini. Tuhan bisa mengakhiri kekerasan, dikatakan, dengan pembaharuan. Jadi kita sangat bersyukur bahwa kota Sion telah memberikan kita satu kedamaian hati, sukacita dan kebahagiaan karena Tuhan hadir dan melindungi, memelihara umatnya. Demikian mungkin yang boleh saya jawab, Pak Yunus. Baik, terima kasih Pak Pendeta Stemeyang. Dengan arti bahwa kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas, karena kasih Allah itu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Begitu ya Pak Pendeta? Amin. Iya. Ya, baik, selanjutnya sebagai pertanyaan terakhir, saya tujukan kepada Bapak Leo. Bagaimanakah Sion akan menjadi kota segala bangsa seperti yang digambarkan di dalam Mazmur 87 dan terdapat juga di dalam buku Roma 5 ayat 10 serta di dalam buku Efesus 2 ayat 11 dan Kolose 1 ayat 19 sampai 23. Sehingga kita sebagai umat Allah untuk tetap tak tergoyahkan dalam iman dan percaya kepada Tuhan, sama seperti Gunung Sion adalah tempat perlindungan mereka yang tak tergoyahkan. Bapak Leo boleh jelaskan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya pikir ini juga pertanyaan yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Bagaimana Sion akan menjadi kota segala bangsa? Ya tentu, ini kerinduan semua umat-umat Tuhan untuk bisa hadir di Sion. Ya, untuk bisa berada di Sion. Kalau kita baca di dalam, kenapa harus di Sion? Siapa rupanya yang ada di Sion itu? Kalau kita baca dalam Mazmur 135 ayat 21, Tuhan berkata seperti berikut. 135:21. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Siapa dia? Tuhan. Jadi Tuhan ada di Sion, saudara-saudara. Kalau kita baca pelajaran kita sahabat ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengertian Sion itu cukup banyak. Sion adalah tempat di mana Allah berada. Sion adalah rumah segala bangsa. Sion adalah gunung pilihan Allah. Sion adalah tempat di mana Allah memerintah. Sion adalah tempat berkat dan perlindungan ilahi. Sion penuh dengan harapan dan penantian orang benar. Tempat berlindung yang aman. Dan Sion itu juga adalah apa? Lambang kekuatan dan ketabahan. Tentu ini merupakan kerinduan semua kita. Merindukan kota Sion. Pelajaran kita judulnya merindukan. Saya yakin saudara-saudara juga merindukan hal ini. Sebagai umat-umat Tuhan. Ya, kalau kita ada lagu di dalam lagu Sion nomor 282, hai sekalian orang, ada refnya di sana dikatakan. Berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia dan terindah. Yang memotivasi kita. Kalau kita ada tujuan saudara-saudara, tentu itu tidak lepas dari iman. Dari pertanyaannya, apa hubungannya dengan iman kita? Tentu orang yang merindukan kota Sion itu bukan yang tiba-tiba ya. Jadi harus apa? Kita mempunyai iman yang teguh. Mempunyai iman yang kuat dan tak tergoyahkan. Kalau kita punya satu kerinduan, kita punya satu tujuan, tentu kita punya rasa semangat. Dan imanlah yang diperlukan di sini zaman ini.
iman yang tak tergoyahkan untuk bisa apa? Merindukan kota Sion yang sesungguhnya, yaitu apa? Kota Allah, Yerusalem baru yang sudah disediakan oleh Allah bagi kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya pikir dan ini biarlah kita aplikasikan dalam hidup kita agar kerinduan kita masuk kota Sion itu bisa nyata ya. Perjalanan hidup rohani kita masing-masing berbeda. Ada yang sudah puluhan tahun, 50 tahun, ada yang 30 tahun, ada 60, 80 tahun. Jangan sampai sia-sia Pak. Iman kita itu harus tertuju kepada kota Sion di mana Allah berada. Iman kita jaga. Saya pikir itu jawaban yang dapat saya berikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Leos Temorang. Terima kasih atas pembahasan kita hari ini, di mana pembahasan kita ini sangat luar biasa untuk memotivasi kita untuk tetap berada di dalam hadirat Tuhan, dan kita tetap selalu berserah kepadanya dimanapun kita berada, sehingga kita memiliki kedamaian, sukacita, dan kita senantiasa diberkati Tuhan sampai menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada closing statement dari Pak Pendeta terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Yunus. Apa aplikasi yang boleh kita dapatkan dari pelajaran kita sepanjang minggu ini? Saya ambil saja dari kitab Mazmur 84 ya. Ada beberapa pelajaran yang berharga yang boleh kita dapatkan dari sana. Yang pertama adalah kerinduan akan kehadiran Tuhan. Tentu setiap kita merindukan kehadiran Tuhan di dalam dunia yang kacau balau ini. Ya, kita semua merindukan ketenangan. Kita semua merindukan kedamaian. Dan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Datang kepada Tuhan. Seperti penulis Mazmur yang merindukan pelataran bait suci. Kita diajak semua untuk merindukan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dan mengutamakan hubungan dengan Tuhan di atas segalanya. Yang kedua adalah kekuatan dalam perjalanan iman. Mazmur ini menggambarkan perjalanan ziarah menuju Yerusalem sebagai metafora perjalanan iman kita hari ini. Bahwa kita ini sedang dalam perjalanan menuju ke sorga. Ya, kita diajak untuk menemukan kekuatan dalam Tuhan, terutama saat kita menghadapi lembah-lembah kesulitan. Kita dalam perjalanan ke sorga tidak mudah. Banyak hal yang kita hadapi dalam perjalanan iman ini. Maka untuk itu kita membutuhkan kekuatan dari siapa? Kekuatan dari Tuhan. Agar kita mampu melewati semua dan tiba di pintu gerbang sorga. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah pengharapan dan kegembiraan. Mazmur 84 mengingatkan kita bahwa ada sukacita, ada berkat yang menanti bagi mereka yang tinggal di hadirat Tuhan. Ini mendorong saya, mendorong kita semua untuk selalu memiliki pengharapan dan mencari sukacita di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Jadi datang di hadirat Tuhan, ada pengharapan dan ada kegembiraan. Inilah mungkin pelajaran-pelajaran yang menjadi aplikasi yang sangat penting boleh kita dapatkan dari pelajaran kita minggu ini. Terima kasih Pak Yunus. Baik, terima kasih Pak Pendeta Situmayang. Selanjutnya dari Pak Leo mungkin closing statementnya. Baik, terima kasih. Merindukan Tuhan di Sion. Saudara-saudara ingin bersama dengan Tuhan di sorga, di Sion ya, di Sion. Kota Allah yang termulia, tentu itu kita dapatkan melalui pengalaman rohani saudara-saudara. Ya. Jadi pelajaran kita tadi sudah sampaikan bagaimana para peziarah itu dengan penuh semangat, ya, bertemu dengan Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kita dalam perjalanan rohani ini. Sion itu tadi bisa digambarkan kehadiran Tuhan, di mana Tuhan hadir. Mungkin di dalam dunia ini Sion itu bisa berada di rumah saudara, gereja ini, tapi Sion yang sesungguhnya ada di apa? Yang sekarang ini ada di surga yang Tuhan telah disediakan bagi kita. Jadi di rumah pun undanglah Tuhan hadir bagi keluarga saudara. Kalau ingin menemukan kebahagiaan dan sukacita, kalau ingin mendapatkan keadilan dan kesetiaan, datang kepada Tuhan. Kalau ingin mendapatkan kemakmuran dan sentosa, datang kepada Tuhan. Jangan datang kepada yang lain. Sehingga dengan demikian, satu pelajaran yang indah.
semua kita nanti yang ada di jemaat ini, tidak ada yang tertinggal. Kita akan sama-sama berjalan masuk ke kota Sion, kota Allah yang terindah. Dan kita bersama-sama memuji Tuhan di sana. Sion yang sesungguhnya yang telah kita nantikan akan menjadi bagian kita semua dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, terima kasih Bapak Leo. Demikianlah pelajaran kita dan diskusi kita pada Sabat ini. Kita sangat senang bahwa kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari narasumber kita, Bapak Leo Sitomorang. Terima kasih Bapak Leo, dan juga Bapak Pendeta Berlis Tomyang. Terima kasih Bapak Berlin. Sama-sama Pak Yunus. Yang telah menyampaikan penjelasan pelajaran kita pada Sabat pelajaran ke-11 ini. Sebelum kita menutup acara diskusi kita ini, kita akan berdoa yang ditutup oleh Bapak Pendeta Berlin. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, terima kasih kami boleh berdiskusi, belajar bersama, mempelajari firman Tuhan, Alkitab kami melalui penuntun pelajaran sekolah Sabat. Ada banyak hal yang boleh kami dapat pelajaran dari pelajaran sepanjang minggu ini. Bahwa kami merindukan Tuhan hadir di Sion. Kami merindukan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami merindukan Tuhan ada di rumah tangga kami. Kami merindukan Tuhan hadir di dalam hati dan jiwa kami. Kami merindukan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang akan memberikan damai sukacita, yang akan memberikan kebahagiaan, yang akan melindungi, memelihara, dan membawa kami tetap setia di dalam Engkau. Tuhan, perjalanan ini sulit. Ada banyak lembah-lembah kehidupan yang akan kami lewati. Mudah kami jatuh. Oleh karenanya kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami. Pegang kami Tuhan, sampai kami tiba di gerbang sorga, bahkan masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih atas segala kasih dan berkat-Mu bagi kami semua. Kiranya Tuhan berkati kami. Demikian juga pemirsa yang mendengarkan pelajaran ini. Karena kami persembahkan doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah diskusi kita pada Sabat ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat.